Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhra dari kelas PSPFC 2020 dengan NIM 4201121005. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil critical book report saya mata kuliah manajemen pendidikan. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Sabani SPD MSI. Oke, selanjutnya di sini judul buku yang saya review yakni berjudul Dasar-dasar Manajemen Pendidikan. Adapun pembahasan dalam presentasi saya kali ini yakni pertama membahas tentang bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 yakni ringkasan isi buku, ketiga pembahasan, dan keempat adalah penutup. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 berupa pendahuluan, yang mana di sini saya memaparkan identitas buku yang saya review. Di slide terlihat bahwa buku utama yang sebelah kiri berjudul Dasar-dasar Manajemen Pendidikan. Nah, buku ini merupakan edisi pertama yang dikarang oleh Dr. Randus Haji Suhadi Winoto, BA MPD. Buku ini diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2020 dengan penerbit yakni Bildung. Jumlah buku sebanyak 290 halaman. Dan di sebelah kanan ada buku pembanding. Buku ini berjudul Pengantar Manajemen Pendidikan Islam. Buku ini juga edisi pertama yang dikarang oleh Dr. Imam Macali MPD dan Dr. Randus Haji Nur Hamid MPDI. Buku ini juga terbit di Yogyakarta, terbit pada tahun 2017. Penerbitnya adalah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tebal buku yakni 283 halaman. Baik, selanjutnya yakni mengenai bab 2, ringkasan isi buku. Nah, di slide bisa kita lihat bersama bahwa buku utama berjumlah 14 bab. Kita bisa lihat bab 1 itu membahas tentang konsep dasar manajemen, bab 2 membahas manajemen pendidikan, bab 3 dan seterusnya hingga bab 14 membahas tentang komite sekolah atau madrasah. Langsung saja kita ke pembahasan di poin pentingnya, yakni pembahasan isi buku. Yang pertama, kita mengulas di pembahasan bab 1, yakni tentang konsep dasar manajemen. Nah, menurut buku utama yang direview penulis bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang efisien melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut buku pembanding, buku kedua, menyatakan bahwa pada dasarnya manajemen itu adalah pusat kekuatan berpikir, cinceng, yang berfungsi sebagai mesin penggerak, alat yang aktif dan efektif untuk mengatur unsur-unsur pembentukan sistem, sehingga terorganisasi dan bekerja secara efektif dan efisien untuk tujuan yang diharapkan. Nah, maka berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu merupakan ilmu dan seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan aktivitas yang memanfaatkan sumber daya agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yakni pembahasan bab 2 dan bab 3. Di pembahasan bab 2 ini mengenai tentang manajemen pendidikan. Di buku pertama yang telah saya baca, menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan proses dan usaha sadar untuk meningkatkan potensi peserta didik, baik itu berupa akademik, emosi, dan spiritual, agar dapat berkembang secara manual. Sedangkan di buku kedua yang telah saya baca, di sana mengatakan bahwa pendidikan itu adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Jadi pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan tugas sosial. Sedangkan di bab 3 itu membahas tentang perencanaan pendidikan, di mana buku pertama yang direview mengatakan bahwa perencanaan itu merupakan salah satu proses dalam fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan di buku kedua mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka berdasarkan definisi tersebut, saya sebagai reviewer dapat menyimpulkan bahwa perencanaan itu merupakan
proses dalam kegiatan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tertentu. Slide selanjutnya yakni membahas tentang pengorganisasian. Di bab 4 tersebut, buku utama mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam proses kerjasama. Sedangkan buku kedua, buku pembanding, membahas menyatakan bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengorganisasian atau dalam bahasa Inggrisnya yakni organizing merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di bab 5 membahas tentang penggerakan. Nah, buku utama menjelaskan bahwa penggerakan itu merupakan aktivitas manajer yang berfungsi menggerakkan sumber daya manusia dan mendayagunakan sumber daya non-manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Namun tetap berbeda dengan buku kedua, yang mana di buku kedua menjelaskan bahwa penggerakan atau dalam bahasa Inggrisnya yakni actuating adalah tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa penggerakan itu merupakan suatu tindakan aktivitas dalam menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya yakni membahas tentang kepemimpinan pendidikan dan tentang motivasi. Di bab 6 terlebih dahulu kita bahas bahwa buku pertama mengatakan kepemimpinan itu merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan untuk buku kedua, buku pembanding yang saya gunakan, mengartikan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membina, membimbing, dan bahkan menghukum kalau perlu, dengan maksud agar manusia itu sebagai bagian dari organisasi, mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan dirinya sendiri maupun organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kemudian di bab 7 membahas tentang motivasi. Di buku utama menjelaskan motivasi sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan, semangat, keinginan, dorongan, dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbeda dengan buku kedua yang mengatakan bahwa motivasi itu adalah suatu kekuatan, tenaga, energi, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang pengambilan keputusan, di mana buku pertama mengatakan bahwa keputusan itu merupakan proses pikir dari serangkaian aktivitas memecahkan masalah organisasi sekolah. Sedangkan buku pembanding menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah proses pemilihan alternatif keputusan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka dengan begitu penulis bisa menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses penting dari suatu kegiatan dalam memecahkan masalah organisasi yang dihadapi. Kemudian pembahasan terakhir yakni bab 9 tentang pengawasan. Nah, di buku yang ditulis oleh Dr. Andus Haji Suhadi Winoto BA MPD ini, pengawasan itu adalah suatu proses aktivitas manajerial yang kontinu dan mengendalikan kinerja agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan organisasi atau lembaga pendidikan. Sedangkan menurut buku yang ditulis oleh Dr. Imam Macali MPD dan kawan-kawan, pengawasan itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian slide selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan buku. Nah, dari tabel kita bisa lihat perbandingan antara buku pertama dan buku kedua. Yang pertama, menurut saya, buku pertama ini jika ditinjau dari covernya, buku pertama lebih menarik. Kenapa? Karena buku pertama ini berwarna dan berdesain. Sedangkan untuk buku kedua ini covernya tidak berwarna dan hanya berupa tulisan polos saja. Yang kedua, ditinjau dari isi buku,
menurut saya buku pertama ini lebih baik, di mana buku pertama lebih beraturan dari konsep manajemen hingga proses dan penerapannya. Tetapi daftar isi buku pertama fungsi-fungsi manajemen tidak dikelompokkan menjadi satu, tetapi terbagi menjadi beberapa bab. Sedangkan di buku kedua, menurut saya cakupan isi buku ini kurang dalam pengelompokan buku pada bab, sehingga pada babnya itu terlalu banyak. Namun submaterinya menurut saya sudah sangat kompleks. Nah, kemudian slide selanjutnya yakni ditinjau dari isinya. Buku pertama ini lebih fokus pada manajemen dalam suatu sekolah, dan pada buku pertama tertulis manajemen pada sekolah atau madrasah, yakni terdapat di bab 12 dan bab 14. Buku pertama ini juga membahas tentang supervisi dalam pendidikan, motivasi, dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, di dalam buku ini terdapat grafik, tabel, dan gambar yang mendukung materi pada buku. Sedangkan di buku kedua, isi buku ini lebih fokus pada konsep manajemen dan fungsi-fungsinya. Pada buku kedua, juga membahas peningkatan mutu peserta didik dan sekolah. Di buku kedua ini juga terdapat tabel, grafik, dan gambar yang sesuai dalam materi dan mendukung isi buku. Selain itu, di dalam buku kedua ini, menurut saya sedikit terfokus ke dalam materi manajemen pendidikan Islam, namun secara keseluruhan buku ini telah membahas poin-poin umumnya. Dan kekurangan dan kelebihan terakhir dari kedua buku ini ditinjau dari halamannya, yang mana buku pertama ini halamannya lebih banyak, yaitu berjumlah 289 halaman, sedangkan buku kedua hanya berjumlah 283 halaman. Terakhir, yakni penutup, kesimpulan yang dapat berdasarkan penelitian buku yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa buku yang dicetak tersebut sudah bagus karena yang ditulis dalam buku tersebut memicu ketertarikan para pembaca. Di sini saya merasa sangat tertarik dari buku-buku yang telah ditulis oleh penulis, namun di dalam buku tersebut menurut saya juga masih ada sedikit kelemahan. Kita ketahui manusia itu memang tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Maka hasil kritik saya kepada penulis ini semata-mata hanya untuk perbaikan di masa yang akan datang, bukan maksud untuk mencari kesalahan tanpa adanya bukti. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.